70% karyawan resign karena bos, karena atasannya, karena leadernya. Kuasai 7 advanced skills langka ini. Menurut Harvard, 7 skills ini paling langka di dunia leadership. Kalau Anda belum menguasai 7 advanced skills langka ini, berarti Anda cuma leader biasa-biasa aja. Kok banyak leaders yang biasa-biasa aja, padahal senior loh. Kenapa ada leaders yang mampu membuat timnya tetap semangat dan kinerjanya meningkat terus? Sementara tidak sedikit leaders yang justru membuat timnya malah jadi stres. Ini ada hasil riset lagi dari Golub. Mirip dengan yang tadi. Golub meriset dan menyatakan bahwa 70% karyawan resign bukan karena pekerjaannya, tapi justru karena leadernya. Wah, bahaya nih, jangan sampai kita menjadi leader yang ditinggal oleh karyawan kita. Ternyata leadership itu bukan cuma soal jabatan, tapi ini lebih kepada soal pengaruh. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Anda leader yang sangat impactful? Bukan cuma disegani, tapi juga dicintai orang-orang. Yang bikin performa tim Anda melesat, kreatif, inovasi terus mengalir, dan masalah selesai sebelum itu menjadi besar. Nah, kunci rahasianya ada di 7 advanced skills yang langka ini, yang jarang dimiliki banyak orang. Nanti Anda cek di sendiri ya, berapa banyak dari 7 skills ini yang sudah Anda kuasai dan Anda praktekkan. Simak baik-baik ya. Dan kalau Anda belum menguasai 7 advanced skills langka ini, berarti, maaf, Anda cuma leader biasa-biasa aja. Yuk kita bahas. Simak tuntas sampai selesai ya, biar lebih paham dan siapa tahu ini momentum Anda untuk menjadi lebih hebat. Seperti yang Anda sering bayangkan dan untuk memenuhi ekspektasi dari banyak orang. Banyak sekali leaders yang sebenarnya perlu mengasah skills ini. Jadi intinya, ada 7 advanced skills yang langka yang membedakan leaders yang mediocre, yang biasa-biasa, yang average, yang standar, dengan leader yang memang mampu menggerakkan timnya. Ini bukan mengenai jabatan mentereng, tapi soal impact yang Anda mampu ciptakan. Penasaran apa aja 7 skills langka ini yang akan membuat Anda bukan hanya sekedar bos, tapi seorang game changer. Tonton sampai habis, karena ini bisa jadi kunci transformasi kepemimpinan Anda. Ini penting untuk perjalanan seorang leader. Ingat ya, dari 7 advanced skill langka ini, skill mana saja yang akan menjadi prioritas Anda untuk Anda lebih dalami. Yuk kita bahas tuntas satu persatu. Skill pertama. Skill pertama dari 7 advanced skill, yaitu mengubah visi jadi tindakan, mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Banyak leader punya visi besar, tapi tidak semuanya mampu menerjemahkannya, mewujudkannya menjadi langkah konkret yang jelas dan dapat ditindak. Tidak semua leader mampu menerjemahkan, mewujudkannya menjadi langkah konkret yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Tanpa kemampuan ini, apapun visinya akan tetap menjadi angan-angan, cuma jadi wacana kosong. Tim akan kebingungan, nggak jelas tentang arah dan prioritas, yang berujung pada inefisiensi dan frustasi. Leader hebat tahu bagaimana menguraikan visi menjadi tindakan yang nyata yang menghasilkan dampak besar. Ini seperti membuat peta jalan yang jelas. Semua orang jadi tahu mau kemana, arahnya kemana, lewat jalan mana. Tujuannya apa sih gitu? Ya ini untuk memastikan visi tidak hanya menjadi pajangan di dinding, kita bisa lihat ya di kantor-kantor ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tujuannya adalah memastikan visi tidak hanya menjadi pajangan di dinding, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan, diwujudkan, dan menghasilkan dampak yang terukur. Ini adalah kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara ide abstrak dengan implementasi yang nyata. Seorang leader bukan hanya pemimpi, tapi juga seorang arsitek yang membangun langkah-langkah yang konkret untuk mewujudkan mimpi tersebut. Visi itu seperti arah ya.
Kalau cuma jadi kata-kata indah di slide presentasi, di business plan gitu, ya percuma. Pemimpin hebat bisa mengubah mimpi itu menjadi rencana konkret dan dieksekusi. Bagi tim jelas, arahnya jelas, unit kerjanya juga jelas, fokusnya jelas, berbagai hal itu jelas, organisasi juga lebih terarah. Peers bisa berkolaborasi dengan lebih baik. Dengan demikian, Anda tidak hanya menginspirasi, tapi Anda juga memberikan hasil nyata yang berdampak. Ini bukan melulu masalah inspirasi, tapi bagaimana Anda mampu menciptakan hasil yang lebih nyata. Kalau yang seperti itu, gimana ya caranya ya? Gitu. Yuk kita lihat caranya. Yaitu pertama, kembangkan kemampuan dalam membuat action plan yang detail dan terukur. Pakai cara misalnya ada SMART goal atau metode lain. Atau banyak juga menggunakan OKR, Objective and Key Results, atau roadmap visual. Dan biasakan membuat action plan. Bermanfaat juga kalau Anda mempelajari metode project management, Agile, Scrum, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bikin video khusus mengenai hal ini. Biasakan diri memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola. Libatkan tim dalam proses perencanaan, ajak diskusi, agar mereka lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab atas ini semuanya. Anda leader kan? Kembangkan dan kuasai kemampuan ini. Ini penting. Skill yang kedua dari 7 advanced skill. Membangun psychological safety atau keamanan psikologis. Leader harus mampu menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa aman untuk berpendapat, bertanya, membuat kesalahan tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan membangun kolaborasi. Setiap orang punya kebutuhan untuk dianggap, dihargai, didengar, bebas bicara, bebas berpendapat, bisa saling terbuka dan jujur. Ini info menarik nih. Google Project Aristotle menemukan bahwa tim terbaik memiliki lingkungan psychological safety yang tinggi. Saya ulang ya. Tim terbaik memiliki lingkungan psychological safety yang tinggi. Tim akan berkembang pesat saat mereka merasa puas, merasa bisa berbicara. Ketika Anda menciptakan psychological safety ini, saat Anda membuka pintu dan membangun lingkungan tempat setiap orang merasa dihargai, bebas untuk berkontribusi, membuka kepercayaan, kreativitas, dan kolaborasi. Dan juga ini akan membuka ruang dialog, saling percaya, dan bertumbuh, berkembang bersama-sama. Semua ini tujuannya apa? Ya, ini untuk meningkatkan keterlibatan tim, mendorong inovasi dan kreativitas, memfasilitasi komunikasi terbuka, jujur, dan mengurangi stres. Tim yang merasa aman secara psikologis akan lebih berani mengambil risiko, kreatif, berbagai ide-ide inovatif, dan bekerja sama secara efektif. Ini krusial banget nih untuk pertumbuhan dan adaptasi organisasi. Tim jadi lebih kreatif, kolaborasi pasti meningkat, peers lebih nyaman untuk kerja bersama-sama, organisasi jadi lebih adaptif, produktivitas pasti akan meningkat. Gimana caranya supaya kita mampu seperti itu sebagai leader? Coba deh, Anda aktif mendengarkan dan hargai setiap pendapat, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Memberikan respon yang konstruktif dan tidak menghakimi terhadap kesalahan. Menciptakan norma tim yang mendukung keterbukaan dan rasa hormat. Jadilah panutan, jadilah role model dalam menerima feedback dan mengakui kesalahan. Munculkan empati, perlihatkan hal itu. Pastikan mereka memahami, merasakan Anda empati. Hindari mempermalukan. Dengar secara aktif. Ubah pola pikir dari mencari-cari kesalahan, jadi belajar bersama. Lakukan check-in rutin dengan tim untuk memahami suasana hati dan potensi masalah. Fasilitasi team building untuk memperkuat ikatan dan kepercayaan. Anda leader kan? Kembangkan dan kuasai kemampuan ini. Skill ketiga dari 7 advanced skills yang langka ini. Mendengar, membaca, dan menemukan apa yang tidak terucapkan. Wow, skills ini keren banget nih untuk Anda, untuk siapapun. Leader harus mampu mendengar, membaca, lebih dari segala kata-kata yang diucapkan. Seolah-olah seperti seorang detektif yang mampu membaca situasi dan perasaan orang lain, perasaan tim Anda. Sensitif terhadap bahasa tubuh, energi, keraguan, atau kekhawatiran kecil dalam mengatasi masalah.
Kadang-kadang waktu kita melihat ada tarikan nafas dalam dari tim, Anda bisa memahami apa maksudnya hal itu. Memahami emosi, konflik tersembunyi, dan kebutuhan tim secara nonverbal, itu juga penting. Dengan menangkap hal-hal ini lebih awal, Anda sebagai leader akan mampu mengetahui kalau ada indikasi, potensi, dan tahu kapan ada masalah sebelum masalah itu menjadi lebih besar. Anda bisa mencegah masalah kecil berkembang menjadi hambatan besar. Ini juga akan menjalin kepercayaan dalam tim. Kalau kita bisa intervensi lebih awal, dengan memahami lebih awal, melihat indikasi dari awal, hubungan kerja menjadi lebih kuat. Gimana cara mengembangkan skill ini? Cobalah untuk lebih berempati. Belajar bahasa tubuh. Pelajari komunikasi nonverbal. Seringlah ngobrol-ngobrol ringan secara personal dengan tim Anda. Mendengar lebih banyak, lebih kenal dan memahami tim secara personal. Jadilah emotional sensor, bukan task monitor. Kalau mau jadi leader yang lebih hebat, kembangkan dan kuasai kemampuan ini. Skill keempat dari 7 advanced skills yang langka. Memberi kepercayaan kepada tim Anda. Leader yang memberdayakan tahu kapan memimpin, kapan harus berada di depan, kapan harus mendukung, kapan harus berada di belakang. Leader yang percaya sama timnya dan memperlihatkan bahwa dia percaya sama timnya itu seperti pelatih yang ngasih kepercayaan penuh kepada pemainnya. Ingat, micromanage adalah musuh besar kepercayaan. Hati-hati. Dengan memberikan kepercayaan kepada tim Anda mendorong mereka untuk lebih berinovasi dan berkembang, sambil tetap siap memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan. Kenapa kita harus seperti itu ya sebagai leader? Ya ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan loyalitas. Tim jadi lebih percaya diri, muncul inisiatif-inisiatif, lebih kreatif, dan beban leader, beban Anda jadi berkurang. Mulai dengan melakukan delegasi, meskipun kecil. Nanti saya akan buat video khusus mengenai delegasi ini, karena ini penting. Kemudian beri kesempatan untuk gagal, bukan berarti boleh gagal terus. Cuman pada waktu seseorang mengalami kegagalan, it is okay. Dampingi, bicara, diskusi, apa yang harus dilakukan dengan cara berbeda. Fokus pada project, bukan pada kesempurnaan. Kepercayaan itu dibangun bukan dibeli. Tunjukkan respect Anda. Dan pastikan tim Anda mengetahui kalau Anda respect ke mereka. Kalau Anda mempercayai mereka. Untuk menjadi leader yang berbeda, coba Anda kembangkan dan kuasai kemampuan ini. Ini penting. Skills kelima dari 7 advanced skills yang langka. Berikan feedback membangun yang konstruktif. Feedback bukanlah kritik, tapi bahan bakar untuk pengembangan, untuk kemajuan. Feedback didasarkan pada fakta, bukan opini. Fakta ini berdasarkan perilakunya. Memberikan feedback yang jujur adalah sebuah seni. Temukan keseimbangan antara ketegasan dan empati. Feedback tidak hanya mengenai isi materinya, tapi lebih pada bagaimana Anda menyampaikannya. Tujuannya apa ini? Tujuan untuk membangun kesadaran, untuk pengembangan diri, dan perbaikan terus-menerus. Ini akan membantu siapapun, membantu tim Anda untuk tumbuh berkembang tanpa merusak semangat mereka. Sekaligus membangun pertumbuhan akuntabilitas dan tim yang lebih kuat dan lebih kokoh, tanpa merusak moral. Dan feedback ini penting sekali. Kenapa? Karena tanpa feedback, orang itu seperti jalan di tempat. Bahkan arahnya menjadi berbeda. Dengan feedback, tim akan lebih berkembang. Hubungan jadi lebih kuat. Dan budaya belajar mudah untuk kita bentuk. Bagaimana cara mengembangkan feedback ini? Di luar banyak sekali metode. Di sini saya akan berikan metode SBI. Situation, Behavior, Impact. SBI. Situation. Bagaimana situasinya, pekerjaannya, keadaannya, pada waktu apa, dalam hal apa, konteksnya apa, itu situasi. Secara singkatnya seperti itu. Behavior, apa perilakunya, perkataannya, perbuatannya, laporannya, tulisannya, dan sebagainya. Itu behavior. Impact. Apa dampak dari perilaku yang dilakukan itu? Dari perkataannya, dari tulisannya, dari laporannya, dari pekerjaannya, apa impact-nya? Seperti itu ya. Situation, behavior, impact. Ingat ya, ini semuanya berdasarkan fakta.
Feedback itu bukan mengenai materinya, tapi lebih pada bagaimana Anda menyampaikannya. Sampaikan dengan empati. Lakukan secara rutin, bukan cuma saat evaluasi saja. Mulailah meminta feedback dari tim Anda untuk diri Anda. Kembangkan kebiasaan feedback agar menjadi budaya. Feedback yang bersifat perbaikan sebaiknya dilakukan one-on-one, tertutup, tidak di muka umum. Sebagai leader, kembangkan dan kuasai kemampuan ini. Skill 6 dari 7 advanced skill yang langka. Temukan potensi dan talenta yang tersembunyi. Ini adalah untuk mengoptimalkan potensi individu untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Setiap orang punya keunikan tersendiri. Leader akan mampu melihat berlian dalam lumpur. Leader harus mampu menemukan potensi yang tidak diketahui orang lain, dan ini adalah sejarah rahasia para leader. Dengan mendukung dan mengembangkan talenta, Anda menciptakan tim yang lebih kuat dan adaptif terhadap segala tantangan. Ini penting untuk Anda kuasai, karena menemukan talenta tersembunyi bisa menjadi kunci keunggulan tim Anda. Dan keunggulan Anda, tim jadi lebih percaya diri, organisasi lebih kompetitif, dan produktivitas akan meningkat. Gimana caranya? Kalau kita menilai orang, jangan hanya melihat CV-nya, lihat potensinya. Coba kenal lebih mendalam setiap anggota tim Anda secara personal. Observasi dengan sesama. Secara rutin lakukan diskusi satu persatu. Beri tantangan baru. Sebagai leader, Anda wajib mengembangkan dan menguasai kemampuan ini. Ini yang terakhir. Skill 7 dari 7 advanced skill. Tetap tenang dalam tekanan dan situasi krisis. Anda harus memberikan rasa aman dan arah yang jelas di tengah krisis dan kekacauan. Di tengah situasi yang krisis, ketenangan Anda menjadi segalanya. Leader yang mampu tetap tenang biasanya bisa membaca dan menilai situasi dengan lebih jernih. Proyeksikan dan berikan kepercayaan diri Anda untuk meyakinkan tim dan membangun ketahanan bersama. Kenapa kemampuan ini penting? Karena sikap seorang leader menular ke seluruh tim. Agar Anda bisa terfokus, masalah cepat ditangani, lingkungan jadi lebih stabil. Ingat ya, jangan reaktif, tapi responsif. Siapkan rencana darurat atau contingency plans. Tenang bukan berarti lemah. Tenang itu berarti ada kekuatan tersembunyi. Ini penting nih. Sebagai leader, Anda perlu mengembangkan skill ini dan kuasai kemampuan ini. Oke, kita wrap up ya. Jadi, apakah Anda siap untuk menjadi leader yang lebih baik? Menjadi seorang leader sejati yang hebat bukan soal pintar, gelar, atau jabatan, tapi lebih pada bagaimana Anda menjadi panutan, model, menginspirasi, membawa perubahan positif, membangun tim solid, mengembangkan orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membuat orang lain merasa dihargai dan percaya pada diri Anda sendiri. Anda leader yang impactful. Anda harus impactful. Keren ya? Dari 7 skill ini, mana yang menurut Anda akan Anda lebih prioritaskan untuk Anda kembangkan? Pertama, mengubah visi jadi tindakan, mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Yang kedua, membangun psychological safety atau keamanan psikologis. Yang ketiga, membaca dan menemukan apa yang tidak terucapkan. Yang keempat, memberikan kepercayaan pada tim Anda. Yang kelima, memberikan feedback dan membangun hal yang positif. Yang keenam, temukan potensi dan talenta yang tersembunyi. Yang ketujuh, tetap tenang dalam tekanan dan situasi krisis. Oke, dari 7 skills ini, mana yang akan menjadi prioritas untuk Anda lebih kembangkan? Selanjutnya, setelah Anda menguasai skill ini, apa yang akan Anda lakukan berbeda agar Anda bisa semakin bermanfaat bagi lebih banyak orang lain? Terima kasih, semoga bermanfaat.